Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu hasad. Oke, jadi kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu hasad. Hasad atau disebut dengan dengki ialah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin, yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci atau iri, saling hasut menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita dapat menghindari dari perilaku hasad. Yang pertama, kita harus selalu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuatkan persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Yang kelima, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Yang terakhir, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu dendam. Apa sih itu dendam? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat mendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Kebalikan sikap dendam adalah al-afu, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun ia sanggup melakukan pembalasan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhkan supaya kita lebih suka memaafkan orang yang menyakiti kita dan membiarkannya, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih menghindari sifat dendam? Baiklah, yang pertama, kita selalu berusaha memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Yang keempat, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Baiklah, kita
kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu ghibah. Apa sih itu ghibah? Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini, dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya, sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah. Islam sangat melarang perbuatan ini untuk dilakukan, karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau berita itu salah, bisa menimbulkan yang namanya fitnah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menghindari perilaku ghibah. Nah, jadi tidak semua membicarakan orang lain itu ghibah. Di bawah ini adalah bukan termasuk perilaku ghibah, karena dilakukan demi kebaikan bersama dan harus dengan cara yang baik pula. Apa saja sih? Yang pertama, melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi atau jaksa untuk proses penyidikan. Yang kedua, mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. Yang ketiga, menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. Yang terakhir, membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi itulah pembahasan materi tentang hasad, dendam, dan ghibah. Semoga dengan mempelajari tersebut, kita selalu dihindarkan dengan perbuatan tercela. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.